Selamat pagi anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan dan kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Pada saat ini, kami mau belajar mengenai hidup menggereja. Ajarlah kami ya Bapa, melalui guru dan teman-teman, serta berbagai hal di lingkungan kami. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan memuliakan Engkau. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di tema kita kali ini, kita membahas mengenai terlibat dalam hidup menggereja. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan contoh kegiatan umat di dalam gereja. Yang pertama adalah perayaan Ekaristi. Yang kedua, pendampingan iman anak atau disebut PIA. Ketiga, pendampingan iman orang tua. Yang berikutnya, pendampingan iman usia lanjut. Doa-doa wujud dari keluarga. Pendampingan iman gereja, devosi, mistagogi, pelayanan kesehatan, dan kunjungan ke panti asuhan. Dan masih banyak lagi. Nah, seluruh umat diminta untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, anak-anak, seluruh umat diminta untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Anak-anak diharapkan untuk ikut terlibat dalam kegiatan untuk anak-anak, misalnya pendampingan iman anak, persiapan komuni pertama bagi yang mau penerimaan komuni, putra altar, dan sebagainya. Dan remaja, demikian juga ikut terlibat dalam kegiatan yang diperuntukkan untuk remaja, seperti pendampingan remaja, putra-putri altar, lektor, kor, dan sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih, setiap kegiatan pasti ada yang bertanggung jawab dan yang menyelenggarakan. Nah, itu disebut sebagai pengurus umat. Tujuan dari setiap kegiatan ini adalah agar umat semakin berkembang dalam imannya dan menemukan keselamatan. Umat semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam persaudaraan, dan pada akhirnya berani bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Berdasarkan pendalaman kita pada berbagai kegiatan umat, kira-kira bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Dan untuk apa kegiatan-kegiatan itu dilakukan? Nah, sekarang kita membaca kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 dan dilanjutkan Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7, supaya kita semakin paham dengan materi kita kali ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul setiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda
Mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Anak-anak yang terkasih, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul. Setelah dikuatkan oleh Roh Kudus, para rasul menjadi berani. Petrus langsung keluar dari rumah itu dan menyampaikan kesaksiannya di hadapan banyak orang yang berkunjung ke Yerusalem. Meskipun mereka heran karena mereka dapat menerima pewartaan itu dalam bahasa mereka. Kemudian mereka yang mendengar kesaksian Santo Petrus itu, kemudian mereka bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Kira-kira 3.000 orang yang bertobat. Mereka yang memberi diri dibaptis itu, kemudian mereka bersekutu. Persekutuan orang-orang yang dibaptis itu kemudian disebut gereja. Jadi, gereja dibentuk oleh pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Gereja merupakan karya Roh Kudus melalui para rasul. Dalam persekutuan itu, mereka senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, seperti yang diajarkan Yesus. Cara hidup jemaat zaman para rasul menjadi dasar kegiatan gereja sekarang. Kegiatan gereja sekarang selalu mendasarkan diri pada 4 kegiatan pokok dalam gereja para rasul, yaitu pengajaran, memecahkan roti dan berdoa, bersekutu sehati dan sejiwa, dan pelayanan kepada orang miskin sebagai kesaksian. Jadi, bidang-bidang pelayanan dan susunan pengurus gereja adalah sebuah usaha untuk menghadirkan Allah di tengah kehidupan manusia, sekaligus sarana umat mengembangkan imannya. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita mampu ikut terlibat dalam hidup menggereja. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang terlibat dalam hidup menggereja. Semoga dengan pembelajaran hari ini, kami mau terlibat dalam hidup menggereja dengan bersaksi dan penuh sukacita. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.